Jangan pernah menyerah, biar kita anak yang tidak punya. Selagi kalau kita masih berjuang, mau bekerja keras, pasti ada jalan keluarnya. Saya sangat mencintai kedua orang tua saya. Selagi orang tua kita masih ada. Patut dicontoh. Asisten rumah tangga di Surabaya lulus sarjana matematika dengan IPK 3,49. Dikutip dari Berita Anak Surabaya. Yesti Rambu Jolapati baru saja lulus dari program studi S1 Matematika Fakultas Keguguran dan Ilmu Pendidikan Unitomo dengan IPK 3,49. Namun, siapa sangka di balik kelulusan Yesti menjadi seorang sarjana perempuan asal Sumba Tengah, NTT. Ini merupakan seorang asisten rumah tangga yang bekerja di kawasan Nginden Intan Barat, Surabaya. Kepada Basra, Yesti bercerita, tujuan awal ia datang ke Surabaya adalah untuk merantau dan mencari pekerjaan agar bisa membantu perekonomian keluarga. Karena saat saya lulus SMA, saya tidak bisa lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan kondisi orang tua saya yang tidak mampu. Kebetulan saat itu tetangga saya memberitahu bahwa ada yang mencari tenaga kerja sebagai asisten rumah tangga di Surabaya. Akhirnya saya bertekad untuk merantau, kata Yesti ketika dihubungi Basra, Rabu tanggal 29 September. Setelah setahun merantau di Surabaya, Yesti mendapatkan tawaran dari saudara sepupunya yang ingin membiayai perkuliahan Yesti di perguruan tinggi. Hanya saja waktu itu, Yesti harus kuliah di Yogyakarta atau Malang dan meninggalkan pekerjaannya di Surabaya. Ia pun akhirnya menceritakan tawaran tersebut dan menceritakan ke sang majikan. Majikan saya memberikan masukan dan pemahaman ke saya tentang hal ke depannya. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah dengan biaya sendiri dan majikan saya memberikan izin dengan syarat sebelum ke kampus semua pekerjaan saya harus selesai, tuturnya. Setelah mendapatkan izin, Yesti memilih kampus Unitomo sebagai tempat ia melanjutkan pendidikan. Pasalnya, selain biaya kuliah yang ringan, di Unitomo juga terdapat kelas pagi dan malam sehingga dirinya bisa menyesuaikan dengan jam kerja. Saya masuk Unitomo tahun 2014 hanya dengan modal uang 2,5 juta rupiah. Saya tidak kenal siapa-siapa. Waktu itu saya dibantu oleh Satpam kampus. Saya diantar ke kasir. Dari pihak kampus juga mengatur uang saya yang 2,5 juta rupiah itu diapakan agar saya bisa kuliah. Puji Tuhan waktu itu saya dipertemukan dengan orang-orang baik, sehingga uang yang ada di tangan saya cukup untuk biaya pendaftaran, ungkapnya. Di tengah perjalanan menempuh pendidikan, anak kelima dari 6 bersaudara ini mengaku sempat berhenti pada akhir 2016 karena kondisi ekonomi yang kurang membaik. Ia sempat mencari pekerjaan baru karena gaji yang tak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan kuliahnya, kebutuhan orang tuanya, dan membiayai wisuda kakaknya. Gaji yang diterima Yesti menjadi asisten rumah tangga pun bervariasi. Mulai 1,2 juta rupiah pada 2016, hingga 1,7 juta rupiah di tahun 2017 di majikan yang lain. Pada tahun 2017, gaji Yesti mengalami kenaikan karena dia memutuskan keluar dari majikan lama dan berganti mengurus lansia di daerah Pondok Chandra. Pada awal 2018, ternyata majikan lama yang pernah mengizinkan Yesti kuliah menghubunginya kembali untuk mengajaknya bekerja di tempatnya. Meski berat harus meninggalkan lansia yang sudah dirawat, Yesti tak bisa memungkiri kalau keinginannya untuk kembali kuliah juga terus membayangi. Saya coba lagi untuk izin ke bos, dan ternyata bosnya juga mengizinkan saya kuliah lagi. Walaupun saat itu ada penolakan dari teman-teman kerja, mereka tidak menginginkan saya kuliah sambil kerja. Tapi karena bosnya baik, bosnya tetap pertahankan saya untuk kuliah sambil kerja. Saya coba mengumpulkan niat saya kembali untuk kuliah. Setelah itu saya coba ke kampus cari informasi. Apakah saya masih ada kesempatan untuk kuliah? Mengingat saat itu saya keluarnya tanpa cuti. Saya keluar begitu saja tanpa ada kabar. Puji Tuhan dari pihak kampus masih memberikan saya kesempatan untuk kuliah tapi dengan syarat 2021 saya harus lulus.
Saya ingat saat itu saya dibantu sama Bu Lucy dan Pak Hatip. Pak Hatip bantu mempertemukan saya dengan Warek 2. Setelah itu saya diizinkan kembali untuk kuliah sampai saya dinyatakan lulus, jelasnya. Ketika ditanya alasan Yesti memilih jurusan matematika, ia menuturkan jika kemampuannya memang dimatematikan. Ditambah lagi, ia memang suka dengan pelajaran berhitung. Untuk cara membagi waktu antara kerja dan kuliah, Yesti menuturkan jika ia memilih kuliah malam. Kuliahnya masih belum ada corona itu mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum ke kampus saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya. Siang hari saya mikir pekerjaan. Malam harinya saya mikir kuliah dan menyelesaikan tugas kuliah, tuturnya. Terkait rencana ke depan, Yesti masih menunggu informasi lowongan pekerjaan di tempat asalnya di NTT. Karena ia ingin bekerja sebagai guru matematika di NTT. Tak lupa, ia juga berpesan kepada semua orang untuk tidak pernah berhenti berusaha untuk mengejar mimpi. Jika kamu punya mimpi, ubahlah mimpimu itu menjadi rencana. Rencana yang diucapkan berubah jadi komitmen. Dan komitmen yang dilakukan berubah jadi kenyataan. Bermimpilah setinggi langit. Dan satu lagi, lakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kalian, pungkasnya. Adik-adik yang lain, teman-teman yang lain.